Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah, istilah Islam Nusantara beberapa tahun terakhir ini mengundang banyak perdebatan sejumlah pakar ilmu-ilmu keislaman. Sebagian menerima dan sebagian menolak. Alasan penolakan mungkin adalah karena istilah itu tidak sejalan dengan keyakinan bahwa Islam itu satu dan merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah. Ironisnya, tidak hanya pakar yang menolak Islam Nusantara, namun banyak masyarakat awam dari berbagai kalangan terpengaruh untuk ikut-ikutan menolak hanya dengan pemahaman sepihak tanpa pernah tabayun, klarifikasi ke penggagasnya secara langsung. Pada dasarnya, ide Islam Nusantara yang dipelopori oleh PBNU, datang bukan untuk mengubah doktrin Islam. Ia hanya ingin mencari cara bagaimana melabuhkan Islam dalam konteks budaya masyarakat yang beragam. Upaya itu dalam usul fikih disebut tahqiq al-manat, yang dalam praktiknya bisa berbentuk maslahah mursalah, istihsan dan urf. Dengan merujuk pada dalil, apa yang dipandang baik oleh kebanyakan manusia, maka itu juga baik menurut Allah. Ulama Malikiyah tak ragu menjadikan istihsan sebagai dalil hukum. Dan kita tahu, salah satu bentuk istihsan adalah meninggalkan hukum umum atau hukum kuli dan mengambil hukum pengecualian atau hukum juz'i. Sekiranya istihsan banyak membuat hukum pengecualian, maka urf sering mengakomodasi kebudayaan lokal. Sebuah kaidah menyatakan, sesuatu yang ditetapkan berdasar tradisi, sama kedudukannya dengan sesuatu yang ditetapkan berdasar nas Al-Quran hadis. Dalam kaidah fikih dinyatakan, bahwa adat bisa dijadikan sumber hukum. Ini menunjukkan, betapa Islam sangat menghargai kreasi-kreasi kebudayaan. Sejauh tradisi itu tak menodai prinsip-prinsip kemanusiaan, maka ia bisa tetap dipertahankan. Sebaliknya, jika tradisi itu mengandung unsur yang mencederai martabat kemanusiaan, maka tak ada alasan untuk melestarikan. Dengan demikian, Islam Nusantara tak menghamba pada tradisi karena tradisi memang tak kebal kritik. Sekali lagi, hanya tradisi yang menghormati nilai-nilai kemanusiaan yang perlu dipertahankan. Penghormatan pada nilai-nilai kemanusiaan adalah soko guru hukum Islam. Syekh Izzuddin bin Abdis Salam dalam Qawaidul Ahkam fi Masholihil Anam menyatakan, tercapainya kemaslahatan manusia adalah tujuan dari seluruh pembebanan hukum dalam Islam. Demikian pentingnya kemaslahatan tersebut, maka kemaslahatan yang tak diafirmasi oleh teks Quran dan hadis pun bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Tentu dengan catatan, kemaslahatan itu tak dinegasi nas Quran hadits. Itulah maslahah mursalah. Dengan demikian, jelas bahwa dalam penerapan Al-Quran dan hadis, Islam Nusantara secara metodologis bertumpu pada tiga dalil tersebut, yaitu maslahah mursalah, istihsan, dan urf. Tiga dalil itu dipandang relevan, karena sejatinya, Islam Nusantara lebih banyak bergerak pada aspek ijtihad tatbiki ketimbang ijtihad istinbathi. Jika ijtihad istinbathi tercurah pada bagaimana menciptakan hukum atau insya'ul hukmi, maka ijtihad tatbiki berfokus pada aspek penerapan hukum atau tatbikul hukmi. Sekiranya ujian kesohihan ijtihad istinbathi dilihat salah satunya dari segi koherensi dalil-dalilnya, maka ujian ijtihad tatbiki dilihat dari korespondensinya dengan aspek kemanfaatan di lapangan. Contoh terang dari ijtihad tatbiki adalah kebijakan Khalifah Umar bin Khattab yang tak memotong tangan para pencuri saat krisis, tak membagi tanah hasil rampasan perang, tak memberi zakat pada para mualaf. Ketika Khalifah Umar dihujani kritik karena kesukaannya mengubah-ubah kebijakan, ia menjawab, itu keputusanku yang dulu, dan ini keputusanku yang sekarang. Perubahan kebijakan ini ditempuh Khalifah Umar setelah memperhatikan perubahan situasi dan kondisi di lapangan. Sebuah kaidah fikih menyebutkan, tagoyurul ahkam bitagoyuril azminah, wal amkinah, wal ahwal, wal adat. Hukum berubah mengikuti perubahan situasi, kondisi, dan tradisi. Terinspirasi dari kasus sahabat Umar tersebut, Islam Nusantara datang bukan untuk mengubah hukum waris Al-Quran, misalnya. Namun, bagaimana hukum waris itu diimplementasikan sekarang?
Dalam kaitan implementasi itu, di Indonesia misalnya dikenal harta gonogini, yaitu harta rumah tangga yang diperoleh suami istri secara bersama-sama. Harta gonogini biasanya dipisahkan terlebih dahulu sebelum pembagian waris Islam dilakukan. Penyesuaian hukum ini dijalankan masyarakat secara turun-temurun, karena rupanya narasi keluarga Islam di Indonesia berbeda dengan narasi keluarga Islam di Arab sana. Begitu juga, tak ada yang membantah bahwa menutup aurat adalah perintah syariat. Namun, di kalangan para ulama terjadi perselisihan mengenai batas aurat. Ada ulama yang longgar, tapi ada juga ulama yang ketat, dengan menyatakan bahwa seluruh tubuh perempuan bahkan suaranya, adalah bagian dari aurat yang harus disembunyikan. Keragaman pandangan ulama mengenai batas aurat tersebut tak ayal lagi berdampak pada keragaman ekspresi perempuan muslimah dalam berpakaian. Beda dengan pakaian istri para ustadz sekarang, istri tokoh-tokoh Islam Indonesia zaman dulu terlihat hanya memakai kain sampir, baju kebaya, dan kerudung penutup kepala. Pakaian seperti itu, hingga sekarang masih dilestarikan, salah satunya oleh istri almarhum Gus Dur, Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Dengan mengatakan ini semua, maka janganlah salah sangka tentang Islam Nusantara. Sebab, ada yang berkata bahwa Islam Nusantara ingin mengubah wahyu. Ketahuilah bahwa kita tak hidup di zaman wahyu. Tugas kita sekarang adalah bagaimana menafsirkan dan mengimplementasikan wahyu tersebut dalam konteks masyarakat yang terus berubah. Dalam kaitan itu, bukan hanya pluralitas penafsiran yang merupakan keniscayaan. Keragaman ekspresi pengamalan Islam pun tak terhindarkan. Itu bukan sebuah kesalahan, asal tetap dilakukan dengan menggunakan metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan. Demikian ulasan terkait metodologi Islam Nusantara yang banyak diperdebatkan, tapi banyak pula menuai sanjungan karena substansi beragama yang tercakup di dalamnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.